ketuhanannya Allah. Allah Maha Kaya, berarti cara menegakkan dalam diriku adalah aku harus maha fakir. Kalau Allah Maha Mulia, aku maha hina. Kalau Allah Maha menjamin semuanya, aku maha enggak memiliki kemampuan apa-apa. Itu cara menegakkan kita. Maka di depan disebutkan hakikatul ikhlas, sirrul ikhlas, rahasia ikhlas itu adalah at-tabarri minal haul wal quwwah, merasa bebas dari memiliki daya dan kekuatan, termasuk daya dan kekuatan untuk ikhlas, untuk beramal, untuk beribadah. Baru Anda merasakan ini loh rahasia ikhlas. Coba kalau kita merasa mampu, merasa berdaya, nanti lama-lama mengatakan rumongso bisa ikhlas. Diem-diem merasa bisa ikhlas. Wah, ikhlas tenan aku tadi. Oh gitu. Nah, itu malah nggak ikhlas itu. Karena apa? Diem-diem dia merasa bisa. Itu. Jadi ini sesuatu yang memang pelan-pelan harus kita tanamkan betul. Jangan sampai setiap hari usia kita tambah, pengetahuan kita tambah, amaliyah kita tambah, hati kita tidak bertambah menjadi hamba. Bahaya ini. Ya, bahaya. Ini harus kita bermuhasabah, kita evaluasi. Aku ini selama ini jadi hambanya apa? Jangan-jangan jadi hambanya mimpiku selama ini. Manusia itu kan gampang terseret, terhipnosis oleh motivasi-motivasi yang sifatnya mimpi tadi. Ayo kita bikin mimpi ini yuk. Kemana kehambaan kita ketika kita bermimpi tadi? Ya, saya kira itu ya Bapak-bapak saudara sekalian, hikmah ini insya Allah bulan depan kita memasuki hikmah berikutnya yang berhubungan dengan soal kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah setelah kita mengamalkan apa yang ada di dalam hikmah-hikmah ini. Jadi kembali tetap kita posisikan Allah itu yang awal, ya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu maha awal. Jangan kita posisikan di akhir, akibat maksudnya. Ini kan gara-gara aku beramal, berbuat baik, berdoa, akhirnya nasibku ini berubah. Itu pendidikan boleh begitu. Ya, pendidikan untuk mendidik saja boleh. Tapi kalau Anda sudah sadar, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu memang tahun ini, tahun itu, tanggal sekian sedang merubah nasibku di kehendak takdirmu sana, ya. Maka ketika tadi engkau merubah nasibku itu, tiba-tiba engkau pun menakdirkan aku berdoa, bekerja keras, berikhtiar. Nah, gitu. Jadi ikhtiar itu sebenarnya akibat anugerah Allah yang sudah turun. Tapi kalau orang tidak diberi anugerah Allah, tanda-tandanya apa? Tandanya dia nggak mau ikhtiar, putus asa, nggak mau berusaha. Oh, itu memang tanda-tandanya dia ditakdirkan gagal oleh Allah, gitu loh.
termasuk di dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawiyah. Makanya dulu Imam Ahmad bin Hambal, bukan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain apa Sayyidina Hasan ya, la'allah. Jadi suatu ketika menegur orang ahli maksiat, kapan kamu berhenti dari maksiat-maksiatmu? Orang itu mengatakan, Tuhan, dibanding ampunan Allah yang maha mengampuni, maksiatku ini gak ada apa-apanya, katanya. Ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosaku, Tuhan. Kata beliau, dijawab, oh ya memang benar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosamu. Tapi kalau kamu tahu bahwa ampunan Allah itu lebih besar dari dosa-dosamu, kamu saat ini juga pasti berhenti maksiat. Ya, kenapa orang nggak berhenti maksiat? Gara-gara dia sebenarnya belum menyadari bahwa ampunan Allah lebih besar daripada maksiat dia. Ini kalimat yang sangat dalam dan itu luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kita ini berbuat buruk terus misalnya tambah buruk ya karena kita belum menyadari maha ampun dan maha pemberi petunjuk dari Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah lah yang membuka pintu hidayahnya, pasti kita berubah. Ini contoh nih, misalnya contoh. Kamu kenapa nggak berubah-berubah? Sejak dulu kok begitu-begitu aja banyak berbuat dosa dan seterusnya. Lalu dia bilang gini, kan yang memberi hidayah Tuhan, bukan kamu, katanya gitu. Ya mau-maunya Tuhan lah, kalau waktunya Allah membuka pintu hidayah kepadaku, berubahlah aku, katanya gitu. Kalimat ini kayaknya benar. Ya memang benar, tapi menjadi salah. Kenapa? Kalau kamu menyadari Allah lah yang membuka hatimu, hidayah kepadamu, kamu pasti berubah saat ini. Berarti kamu sedang tidak menyadari Allah Al-Hadi, sang pemberi petunjuk, sang pembuka pintu hidayah, sang penunjuk jalan lurus. Ini soal psikologis sebenarnya. Kalau psikolog bisa mendalami ini dengan pandangan seperti itu, saya kira cara dia memberi counseling kepada pasien-pasien dia tidak seperti orang mendengar curhat akhirnya. Ya, ini kritik besar kepada psikolog modern dan ilmu pengetahuan psikologi eksperimental terutama. Orang disuruh ini lalu diurai satu persatu. Ya, mungkin ketika itu selesai padam, tapi habis itu kumat maneh. Makanya di Amerika Tom Cruise kalau nggak salah ya, itu bintang film Top Gun yang terkenal itu, kira-kira 6 tahun yang lalu pernah berteriak, tolong saya minta izin praktek para psikolog di Amerika ditutup semua, katanya, karena dia menipu gitu. Orang suruh curhat 2 jam bayar mahal lagi, katanya gitu. Habis itu suruh pulang, ya sudah. Ya isinya begitu. Nah, jadi dunia sufi memang isinya adalah psikologi dalam Islam itu ya di dunia sufi, sekaligus orang tahu penyakitnya dan obatnya, dan sekaligus membuka jalan menuju kebenaran yang hakiki. Hidupmu itu sebenarnya ke sana loh, gitu loh. Bukan kayak orang itu kobongan datangin pemadam kebakaran, habis itu ya sudah. Bukan itu hidup itu.
What next? Apa setelah omah atau rumah?